ketika bumi bagian barat dikuasai oleh Romawi dan bumi bagian timur dikuasai oleh Persia, lalu di mana keberadaan bangsa Arab? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Perkenalkan, saya Tiara Zain Halida, mahasiswi STAI Asyukriyah Tangerang, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 1. Baik teman-teman, insya Allah di sini Tiara akan sedikit menceritakan sejarah tentang bangsa-bangsa terdahulu. Mungkin teman-teman sekalian sudah banyak yang tahu ya, sejarah bangsa terdahulu. Yang paling familiar adalah sejarah bangsa Arab. Tapi di sini Tiara akan menceritakan selain bangsa Arab, yakni bangsa Persia dan Romawi. Jadi teman-teman, pada saat itu bangsa Persia dan bangsa Romawi adalah bangsa yang peradabannya sangat besar, sangat berkuasa, dan mereka sangat berpengaruh. Bangsa Romawi itu sendiri itu menguasai bumi bagian barat, dan bangsa Persia menguasai bumi bagian timur. Lalu di mana bangsa Arab berada ketika bumi bagian barat dikuasai oleh Romawi dan bumi bagian timur dikuasai oleh Persia? Ternyata bangsa Arab ada di tengah-tengah Romawi dan Persia. Bangsa Arab diapit oleh bangsa Romawi dan bangsa Persia. Meskipun bangsa Arab ada di tengah-tengah mereka, tapi pada saat itu bangsa Arab tidak terlalu dihiraukan. Bahkan bangsa Arab itu dijuluki sebagai bangsa penggembala dan bangsa tukang perang. Sehingga kaum Yahudi tidak terima ketika risalah terakhir itu berasal dari bangsa Arab. Sekarang kita bahas bangsa Romawi. Nah, Romawi ini terpecah menjadi dua bagian. Yang pertama, Romawi bagian barat. Yang kedua, Romawi bagian timur. Kenapa mereka bisa terpecah? Sabda Nabi yang artinya orang-orang Yahudi itu terpecah menjadi 71 golongan dan orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Jadi tak heran ketika orang Romawi itu terpecah menjadi dua, dan tak heran pula ketika masing-masing kaisar dari mereka itu sering terjadi pertikaian. Nah, untuk Romawi bagian barat, dia itu berada di daerah Roma, Italia, dan mereka agamanya itu Katolik. Sedangkan Romawi bagian timur itu ada di daerah Konstantinopel atau yang sering kita sebut Istanbul sekarang ya. Agama mereka itu Kristen Ortodoks, yang kaisarnya itu adalah Heraklius. Sebelum Nabi diutus, bangsa Romawi bagian barat ini sudah runtuh teman-teman. Jadi ketika Nabi diutus, Nabi hanya bertemu dengan bangsa Romawi bagian timur. Ada beberapa perang antara kaum muslimin dan bangsa Romawi. Yang pertama itu perang Mut'ah. Jadi penyebab perang Mut'ah itu dibunuhnya beberapa kaum muslimin oleh penguasa daerah Syam. Yang pada saat itu Syam adalah daerahnya Romawi. Untuk perang Mut'ah, Rasulullah mengerahkan 3.000 pasukan muslim yang dipimpin oleh Zaid bin Haris, Ja'far bin Abu Thalib, dan Abdullah bin Rawah. Namun pada saat pertengahan peperangan, ketiga pemimpin itu syahid teman-teman. Mereka wafat. Akhirnya ditunjuklah Khalid bin Walid untuk menggantikan. Serta kaum muslimin mendapatkan pasukan bantuan dari Madinah. Nah, pada saat itu bangsa Romawi kaget teman-teman. Kenapa? Karena 3.000 orang aja sudah bisa menyebabkan peperangan yang sangat sengit
apalagi ketika ditambah pasukan. Padahal pasukan mereka itu ada 200 orang, teman-teman. Nah, akhirnya bangsa Yahudi itu mulai goyah dan mereka mundur. Sehingga pada perang Mu'tah ini pemenangnya adalah kaum muslimin. Yang kedua, ada perang Tabuk. Perang Tabuk ini terjadi pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah. Perang Tabuk ini Rasul sendiri yang memimpin. Perang Tabuk terjadi di daerah Tabuk yang mana daerah itu sangat panas. Panasnya itu ekstrim, teman-teman. Karena bangsa Romawi tidak biasa dengan cuaca panas, akhirnya Kaisar Heraklius itu memutuskan untuk tidak jadi berperang. Mereka mundur sebelum berperang karena mereka merasa mereka tidak akan kuat untuk berperang dalam kondisi panas. Yang ketiga itu ada perang Yarmuk, teman-teman. Nah, perang Yarmuk ini dipimpin oleh Khalid bin Walid. Seperti yang teman-teman ketahui, Khalid bin Walid adalah seseorang yang sangat hebat dalam strategi peperangan. Hingga akhirnya perang Yarmuk ini dimenangkan kembali oleh kaum muslimin. Padahal kaum muslimin pada saat itu hanya berjumlah 45.000 pasukan. Sedangkan bangsa Romawi mereka berjumlah 240.000. Kalau dipikir secara logika, otomatis kaum muslim pasti kalah. Dari segi jumlah aja udah kalah banyak. Tapi kuasa Allah melalui hebatnya Khalid bin Walid untuk mengatur strategi perang, akhirnya kaum muslimin kembali menang. Sekarang kita berbicara tentang akhlak dan moralnya bangsa Romawi. Yang pertama itu, pernikahan bagi bangsa Romawi adalah hal yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena mahalnya biaya pernikahan. Jadi bangsa Romawi itu, teman-teman, mereka hampir jarang dan bahkan tidak menikah. Mereka lebih memilih perzinahan. Sehingga nasab keturunan mereka itu tidak jelas karena perzinahan tersebut. Jika kita lihat bangsa Arab jahiliyah, mereka pun berzina. Hanya saja pernikahan itu tetap ada. Sehingga nasab keturunan mereka itu jelas, tidak seperti bangsa Romawi ini. Dan yang kedua, pajak. Pajak yang sangat tinggi. Jadi rakyat itu dimintai untuk bayar pajak. Dan bayar pajak itu tidak murah, teman-teman. Tinggi sekali biayanya. Sehingga rakyat pada zaman Romawi itu mereka hidup di taraf hidup yang paling miskin, teman-teman. Karena adanya pajak tersebut. Psikologi mereka itu sangat tertekan, teman-teman. Dan yang ketiga, perbudakan. Perbudakan ini sudah ada sejak zaman dulu. Jadi, ketika ada orang yang mengatakan bahwa Islam membenarkan adanya perbudakan, itu salah. Justru Islam itu sedang berusaha menghilangkan yang namanya perbudakan sedikit demi sedikit. Bahkan ibadah yang paling tinggi pun salah satunya memerdekakan budak. Jadi ketika ada orang yang merendahkan Islam, menghina Islam dengan mengatakan bahwa Islam itu membenarkan adanya perbudakan, itu sangat-sangat tidak benar. Perbudakan di zaman Romawi ini sangat tragis, teman-teman. Kenapa? Karena mereka bukan hanya dimanfaatkan tenaganya, tapi mereka diadu, mereka bertarung. Budak sesama budak. Mereka bertarung, teman-teman. Sehingga terjadinya pertumpahan darah. Dan bangsa Romawi menikmati itu. Bahkan parahnya lagi, bukan hanya manusia lawan manusia, tapi manusia melawan seekor harimau. Bisa kita bayangkan bagaimana seorang manusia melawan harimau? Nauzubillahiminzalik. Dan budak pada zamannya Romawi itu mereka dicap menggunakan besi panas yang menandakan bahwa mereka adalah seorang budak. Bisa teman-teman bayangkan gimana pedihnya, gimana sakitnya, gimana tersiksanya, gimana tertekannya mereka, orang-orang yang hidup pada zaman Romawi. Baik, sekarang kita beralih ke Persia. Bangsa Persia ini sangat luar biasa, teman-teman. Ya, luar biasa. Luar biasa keburukannya. Mereka itu beragama Majusi, yaitu para penyembah api. Parahnya,
mereka itu bisa menikahi mahramnya. Kalau kita lihat Arab jahiliyah, mereka itu hanya bisa menikahi ibu tiri yang sudah diceraikan oleh ayahnya, dan hanya bisa menikahi perempuan dengan adiknya. Jadi tidak sampai menikahi mahramnya, teman-teman. Sedangkan mereka, bangsa Persia, mereka bisa menikahi mahramnya. Mereka menikahi ibunya, mereka menikahi adiknya, mereka menikahi anaknya. Bahkan Yazdajir II itu, dia menikahi putrinya, dan dia juga membunuh putrinya. Jangankan dalam timbangan agama, teman-teman, humanisme aja sudah salah. Dalam bangsa Persia, raja itu disebut sebagai Kisra. Dan si raja Kisra tersebut, dia merasa bahwa dalam aliran darahnya mengalir ketuhanan. Jadi teman-teman, rakyat di zaman Persia itu, mereka harus bersujud kepada rajanya. Mereka bersujud kepada Kisrahnya. Karena Kisrahnya itu merasa bahwa dirinya adalah keturunan dari Tuhan. Nabi bersabda, seandainya aku bisa menyuruh seseorang untuk bersujud kepada seseorang, aku akan memerintahkan wanita bersujud kepada suaminya. Karena teman-teman, setinggi apapun jabatan kita, sekaya apapun kita, kita hanyalah seorang hamba. Jadi tidak pantas kita untuk disujud, karena kita sama-sama hamba. Jadi itu teman-teman, sedikit kisah tentang bangsa Romawi dan bangsa Persia. Mungkin dari sini teman-teman bisa mengambil kesimpulan dan bisa tahu kenapa di selatan akhir itu berasal dari bangsa Arab. Karena meskipun bangsa Arab buruk, tidak seburuk bangsa Romawi dan bangsa Persia, teman-teman. Kalau kita mengulas tentang sejarah itu, banyak sekali hal-hal menarik. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Dan Tiara harap teman-teman semua bisa mengambil pelajaran dari yang Tiara sampaikan. Mungkin itu saja yang bisa Tiara sampaikan. Tiara mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan dan Allah menjauhkan kita dari hal-hal yang buruk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.